Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyatul Hamni, NIM 2122058 dari lokal PAI 1B. Baik, saya akan menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan oleh Ibu dosen pengampu pada mata kuliah Keminangkabauan. Soal yang pertama adalah, jelaskan filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Baik, di Minangkabau menganut sistem matrilineal. Sistem matrilineal adalah sistem menurut garis keturunan ibu. Mengapa di Minangkabau memakai sistem matrilineal? Karena di Minangkabau perempuan itu dimuliakan. Dan pada dasarnya perempuan akan menjadi nanti penghuni rumah gadang, sedangkan yang laki-laki akan pergi mengikuti istrinya. Jadi, semua harta warisan akan berat kepada pihak perempuan. Suku juga menurut suku ibu. Bahasa menurut bahasa ibu, dan sebagainya. Baik, soal yang kedua yaitu jelaskan sistem kekerabatan orang Minangkabau. Sistem kekerabatan orang Minangkabau adalah matrilineal. Seperti yang telah disebutkan di soal yang pertama tadi, sistem matrilineal adalah sistem yang menurut garis keturunan ibu, yang termasuk diantaranya adalah suku menurut suku ibu. Orang Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Soal yang ketiga adalah, jelaskan perkawinan adat Minangkabau dari sudut pandang laki-laki dan perempuan. Di Minangkabau tidak boleh asal menikah. Jadi, setiap orang di Minangkabau memiliki suku yang didapat oleh anak menurut suku ibu. Apa suku ibu? Itu juga suku anak. Jadi, orang Minangkabau tidak boleh menikah sesuku. Misalnya mereka sesuku atau dapat dikatakan sepayuang, sadatua, mereka tidak diperbolehkan untuk menikah, walaupun di dalam hukum agama itu sah. Di Minangkabau itu tidak dibolehkan karena dapat merusak hubungan kekerabatan. Dan juga pihak perempuan akan menerima pihak laki-laki, dan pihak laki-laki yang akan datang ke tempat pihak perempuan, pihak laki-laki tinggal di rumah yang perempuan, bukan sebaliknya. Soal yang keempat yaitu filosofi rumah gadang serta jenisnya, dan jelaskanlah fungsi rangkiang beserta jenisnya. Rumah gadang bukan hanya fisiknya saja yang gadang atau yang besar, tetapi juga fungsinya yang cukup banyak. Di rumah gadang akan terdapat beberapa keluarga yang mereka itu sesuku, mereka itu satu keturunan yang masih memiliki hubungan kekerabatan satu dengan yang lain, seperti ibu mereka kakak adik atau nenek mereka sebelum mereka itu kakak adik, dan mereka itu masih di dalam satu kaum yang sama. Jadi mereka tinggal di satu rumah gadang. Rumah gadang juga digunakan sebagai tempat musyawarah, tempat mufakat, tempat diadakannya pesta, dan lain sebagainya. Jenis-jenis rumah gadang ada beberapa jenis-jenis rumah gadang. Yang pertama, rumah gadang Ampek Banjuangan. Yang kedua, rumah gadang Gonjong Anam. Yang ketiga, rumah gadang Gonjong Sibak Baju. Yang keempat, rumah gadang jenis Gajah Maharam. Yang kelima, rumah gadang Gonjong Limo. Kemudian rumah gadang Sarambi Pape. Kemudian yang terakhir, rumah gadang Batingke. Nah, setelah itu di rumah gadang terdapat rangkiang. Rangkiang di rumah gadang berfungsi sebagai tempat menyimpan padi. Biasanya rangkiang di rumah gadang berada di halaman rumah gadang. Nah, di halaman rumah gadang itu rangkiang berdiri berfungsi sebagai tempat menyimpan padi, dan bentuk rangkiang akan menyesuaikan dengan bentuk rumah gadang. Ada pula beberapa jenis rangkiang. Yang pertama, rangkiang si tinjau lawi. Yang kedua, rangkiang si bayau-bayau. Yang ketiga, rangkiang si tenggang lapa. Dan yang keempat, rangkiang kacia. Kemudian yang terakhir, sebutkanlah lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Baik, di Minangkabau mereka menimba ilmu biasanya itu pada zaman dahulu orang-orang Minangkabau itu belajarnya di surau. Surau difungsikan sebagai tempat untuk belajar ilmu agama, untuk belajar lain sebagainya itu di surau. Dan pada para anak laki-laki di Minangkabau itu pun tinggalnya di surau. Seiring dengan perkembangan zaman, surau beralih fungsi menjadi tempat pembelajaran ayat Al-Quran,
Dan itu pun kemudian itu dari surau tersebutlah berkembang sampai saat ini yang menjadi pesantren. Nah, di surau orang-orang Minangkabau belajar banyak tentang agama, belajar banyak tentang alam Minangkabau dan lain sebagainya. Orang-orang yang mengajar di surau adalah orang-orang yang memiliki ilmu lebih di suatu nagari tersebut. Demikianlah UTS saya pada siang hari. Baik, demikianlah jawaban soal-soal UTS yang telah diberikan oleh Ibu dosen pengampu pada mata kuliah Minangkabauan kepada kami. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.